斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 102 Peleburan Esensi Darah 2. Yao Zhu, ras dengan darah kuno, juga merupakan ras yang misterius dan istimewa. Bukannya Yao Zhu tidak memiliki pencapaian tinggi dalam pertarungan Qi, juga bukan berarti mereka tidak berlatih pertarungan Qi. Itu karena fisik mereka menyerap dendam untuk mengolah tubuh mereka, yang disebut latihan fisik, sehingga kekuatan tubuh mereka menakutkan. Mereka mengandalkan tubuh mereka untuk bertarung dan memiliki kemampuan pertahanan dan serangan fisik yang kuat, bahkan monster dengan level yang sama tidak dapat menandingi kekuatan fisik ras monster. Klan monster dapat menyerap segel roh di antara tiga hal aneh, dan fungsi utama segel roh adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Setan, ras yang sangat langka dan misterius. Tidak ada perbedaan esensial antara ras iblis dan ras manusia, dan mereka juga perlu mengolah ki pertempuran, tetapi karena perbedaan darah, metode kultivasinya berbeda. Setan tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan menyerap energi sumber langit dan bumi, tetapi juga dengan langsung menyerap energi inti sihir meskipun mereka tidak dapat menyerap semuanya, mereka hanya dapat menyerap sebagian saja, namun meski begitu, kecepatan peningkatan kekuatan mereka juga lambat, jauh lebih cepat dari ras manusia dan ras monster. Justru karena metode kultivasi iblis yang unik, kekuatan iblis menjadi sangat kuat. Ras makhluk haus darah ini hanya ada di pesawat yang jumlahnya sangat sedikit, dan jumlahnya tidak banyak. Meski populasi rasnya kecil, jumlah orang kuatnya tidak kalah dengan dua ras manusia dan setan. Setan dapat menyerap hantu di antara tiga hal aneh, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa mereka, tetapi tingkat penyerapannya tidak semuanya, itu terkait dengan kekuatan jiwa penyerap dan tingkat hantu. Dari ketiga ras ini, kecuali ras iblis yang hanya ada di beberapa alam, ras manusia dan ras iblis memiliki aliran darah segar yang terus-menerus di alam yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya banyak. Karena karakteristik yang berbeda dari ketiga ras tersebut, setiap ras hanya dapat menyerap jenis tertentu dari tiga hal aneh, sehingga tiga hal aneh di benua Doudi tampaknya hanya ada untuk ketiga ras yang kuat ini. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 103 Peleburan Esensi Darah 3. Di benua Doudi, pada zaman kuno yang jauh, terjadi perang besar antara langit dan bumi, orang menyebutnya Malapetaka kuno. Di benua Doudi saat itu, hampir di mana-mana penuh dengan perang dan jeritan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Alasan mengapa pemandangan seperti itu terjadi justru karena metode kultivasi iblis yang unik dan cepat. Pada zaman kuno, di awal benua Doudi, kekuatan dan pengaruh di antara tiga ras manusia, monster, dan monster hampir seimbang, tetapi karena perbedaan metode budidaya masing-masing ras, jarak antar ras berangsur-angsur muncul. Karena metode kultivasinya yang unik dan cepat, kekuatan ras iblis jauh dari sebanding dengan dua ras lainnya. Lambat laun, kekuatan ras iblis semakin besar. Mengandalkan kekuatan tirani, ia telah menjara di seluruh benua Doudi, menyebabkan ketidakseimbangan yang serius antara kekuatannya dan ras manusia dan ras iblis. Untuk bertahan hidup, ras manusia dan ras iblis memutuskan untuk bergabung untuk menghadapi ras iblis. Pada saat yang sama, sejumlah besar monster, di bawah kepemimpinan monster tingkat tinggi yang cerdas, juga bergabung dengan mereka untuk bersama-sama menangani iblis yang memburu dan membunuh mereka secara tak terkendali. Dengan demikian, perang besar pecah. Untuk pertempuran ini, saat itu gelap dan benua Doudi hampir menjadi tempat pembantaian. Mayat berserakan di ladang, darah mengalir ke sungai, dan orang-orang dibakar. Seluruh benua Doudi hampir hancur. Tepat ketika hampir semua orang mulai putus asa, sebuah patung yang namanya bergema di seluruh benua Doudi, Kaisar Hantu Abadi, pembangkit tenaga listrik Douxian yang legendaris, pencipta benua Doudi, muncul. Douxian yang kuat menutupi langit dengan jarinya, membenci semua makhluk hidup di benua Doudi. Munculnya pertempuran abadi yang kuat akhirnya memadamkan perang yang berlangsung hampir 100 tahun. Pusat kekuatan Douxian membatasi jumlah kaisar ras iblis yang naik ke benua Doudi, alih-alih dapat naik ke benua Doudi selama mereka mencapai benua Doudi di pesawat lain seperti ras manusia dan ras monster, berkurang, dan akhirnya kekuatan ketiga pihak sama, dan situasi berkaki tiga muncul di benua Doudi. Secara alami, Douxian yang kuat juga diingat dengan jelas oleh semua makhluk di benua Doudi. Jadi, jika kamu ingin mengolah Baji Tianjue ke level tertinggi, atau bahkan jika kamu ingin menembus Kaisar Dou, peleburan esensi darah adalah level yang harus kamu lewati, kata Old Zan sambil menatap Xiaoyan. Mata Xiaoyan sudah terbuka, dan ada kejutan di dalamnya. Tapi kamu harus tahu bahwa peleburan esensi darah itu tidak mudah. Tanpa kekuatan Dou di bintang 2, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup.
Inilah mengapa kamu pertama kali diminta untuk menyerap darah Mosa untuk meningkatkan kedua bintang Doudi. Rasa sakit saat peleburan benar-benar sangat manusia bisa menanggungnya, tetapi kemauan non-manusia super dan keyakinan kuat tidak bisa, dan jika Anda tidak dapat mendukungnya, Anda akan menghilang di antara dunia ini, kata Zantua dengan nada berat. Proses peleburan esensi darah sebenarnya untuk mengekstraksi darah manusia, lalu menyuntikkan darah iblis. Kedua darah itu akan dilebur hingga menyatu. Selama keseluruhan proses, orang yang melebur akan sangat kesakitan. Keduanya garis keturunan ras manusia dan ras iblis secara alami akan memiliki kemampuan dari dua garis keturunan tersebut. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 104 Peleburan Esensi Darah 4. Setelah kamu berhasil, kekuatanmu akan kembali ke tahap awal Doudi bintang 1, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Darah iblis di pemakaman iblis ini cukup untuk meningkatkan kekuatanmu menjadi Doudi bintang 2, lagi risiko peleburan esensi darah memang agak besar, tapi manfaatnya tidak akan ada habisnya, Anda bisa memutuskan sendiri. Setelah Zhan Lao selesai berbicara, dia hanya menatap Xiao Yan seperti itu, seolah-olah dia sedang menunggu Xiao keputusan Yan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengarkan. Risiko peleburan esensi darah memang terlalu besar, belum lagi prosesnya yang sangat menyakitkan, jika tidak bisa melewatinya, Anda akan langsung mati, ini terlalu tidak bisa diterima. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat rasa sakit ini, tetapi Xiao Yan bisa membayangkan manfaat yang begitu besar, bagaimana mungkin rasa sakit ini bisa dengan mudah diterima. Namun, bisa memiliki darah ras iblis adalah kondisi menarik yang hampir tak tertahankan. Ini tidak hanya akan sangat mempercepat kecepatan kultivasi, tetapi juga mengembangkan Baji Tianjue. Yang paling penting adalah hanya dengan cara ini dapatkah seseorang menerobos ke Kaisar Dou mungkin untuk kembali ke benua Douqi untuk bersatu kembali dengan kerabat saya, meskipun yang ini mungkin sangat tipis. Setelah berpikir lama, Xiao Yan mengambil keputusan, dia tahu bahwa peleburan esensi darah akan menjadi proses yang sangat menyakitkan, tetapi seorang pria hanya ingin bertarung, dan hanya dengan memberi dia bisa mendapatkan hadiah. Xiao Yan mengangguk, menyatakan persetujuannya, mata Zhan Laoshi menatap Xiao Yan juga rileks. Old Zhan tahu bahwa Xiao Yan akan setuju, tapi sebelum Xiao Yan setuju, Old Zhan masih sangat gugup, tidak sampai Xiao Yan mengangguk, Old Zhan diam-diam menghela nafas lega. Sudahkah kamu mengetahuinya? Kamu harus tahu bahwa sekali kamu membuat keputusan, kamu tidak boleh menyerah. Apakah kamu yakin? Penatua Zhan bertanya pada Xiao Yan lagi. Begitu peleburan esensi darah dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Jika kamu memikirkannya dengan jelas, kamu akan memiliki segalanya jika kamu memiliki kekuatan, kata Xiao Yan dengan tegas. Senyum puas akhirnya muncul di wajah tua Zhan Lao, dan dia mengangguk, mari kita mulai. Saya akan menurunkan kekuatan di awal, tetapi kekuatan ini akan menjadi semakin kuat. Anda harus bertahan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan memasang pakaiannya kembali pudar, tanpa ragu sedikit pun, langsung melangkah ke genangan darah yang terus-menerus menggelegak. Begitu Xiao Yan melangkah ke kolam darah, air kolam berwarna darah memercik ke tubuh Xiao Yan, membuat suara terbakar sekecil apapun, rasa sakit yang membakar menghampirinya, dan segera muncul di dahi Xiao Yan, kedelai. Segera, pusaran berwarna merah darah terbentuk di sekitar Xiao Yan di seluruh kolam, menjerat tubuh Xiao Yan yang tidak bisa bergerak, dan pada saat yang sama berputar seperti gasing. Di tubuh Xiao Yan, jejak esensi darah ditarik keluar dari tubuh Xiao Yan dengan rotasi Xiao Yan, dan kekuatan mulai mengalir perlahan, kekuatan Doudi bintang 2 di tahap tengah turun menjadi bintang 2 Doudi di tahap awal setelah hanya beberapa menit maju. Wajah Xiao Yan sepucat salju kontras dengan warna darahnya, pembuluh darah di dahinya terlihat, dan butir-butir keringat seukuran kacang menyembur keluar. Puff! Xiao Yan menyemburkan seteguk darah, yang menyatu ke dalam genangan darah. Penggabungan esensi darah manusia dan darah membuat energi dari seluruh kumpulan darah menjadi lebih kuat dengan segera. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 105 Peleburan Esensi Darah 5. Xiao Yan menggigit bibirnya dengan erat, darah dari sudut mulutnya terus menyembur keluar, jatuh, dan kemudian ditelan oleh darah di genangan darah, lagi dan lagi. Saya tidak tahu apakah air di seluruh kolam disebabkan oleh infus darah manusia Xiao Yan, tetapi mulai memancarkan cahaya merah redup. Nak, kamu harus bertahan. Berdiri di dekat genangan darah, Zhan tua memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Rasa sakit menyapu seluruh tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan merasa seolah-olah dia terbakar di tungku. Tulang-tulangnya di sekujur tubuhnya seperti digigit semut. Bergerak, rasa sakit semacam ini tidak dapat dipahami tanpa pengalaman pribadi, dan perasaan sakit yang tak tertahankan secara bertahap meningkat saat kekuatan perlahan berlalu. Old Zhan perlahan mengontrol kecepatan aliran darah di kolam, meningkatkan kecepatan aliran air darah secara bertahap, sehingga Xiao Yan tidak akan roboh seketika. Tubuh telanjang Xiao Yan berputar-putar di pusaran darah, untaian sinar energi muncul di seluruh tubuhnya, dan sinar itu berenang di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya dengan erat, dan alisnya berkedut tanpa henti, terlihat bahwa dia sangat kesakitan sekarang. Di antara alis Xiao Yan, pola klan perlahan muncul, memancarkan cahaya aneh. Seiring berjalannya waktu,
laju aliran darah di kumpulan telah mencapai puncaknya, dan pusaran darah berputar lebih cepat dan lebih cepat, sampai hampir tidak terlihat bahwa itu berputar, tetapi tirai darah berbentuk silinder, tepat di atas tirai darah, beberapa helai cahaya kemasan melintas dan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan dalam sekejap mata. Ah, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan suara kesakitan menembus paru-parunya, dan peleburan yang sebenarnya dimulai. Ekspresi Old Zan menjadi lebih serius saat ini. Hanya sedikit orang di benua Doudi yang dapat menahan rasa sakit seperti ini yang akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Apakah mereka dapat menahan semuanya tergantung pada keinginan Xiao Yan? Ah, lolongan sengsara bergema terus-menerus di genangan darah, bergema tanpa henti di seluruh lapisan pemurnian Qi untuk waktu yang lama. Penatua Zan di samping mulai gemetar ketakutan, meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Xiao Yan, dia memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Nak, kamu harus melewatinya. Waktu berlalu dengan lambat, kesadaran Xiao Yan telah tersiksa oleh rasa sakit yang hampir tak tertahankan, dan kekuatannya telah turun ke tahap tengah dari seorang kaisar petarung bintang 1, dan energi berwarna darah di sekitarnya dia juga menjadi kabur, itu sangat tebal, dan darah terus-menerus merusak dan mengubah meridian Xiao Yan. Pada saat ini, fisik dan meridian Xiao Yan telah mengalami beberapa perubahan halus, dan seluruh tubuhnya menunjukkan darah yang samar, bahkan aura pembunuh yang samar. Sudah hampir waktunya, Penatua Zan memandang Xiao Yan yang masih berputar tanpa sadar di pusaran darah, mengerutkan kening, dan berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut. Sesaat setelah Zan Lao selesai berbicara pada dirinya sendiri, kecepatan pusaran berdarah mulai melambat, dan air berdarah juga perlahan berhenti mengalir, menyusup dari lambang keluarga di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan berangsur-angsur menghilang, kelopak matanya menggeliat beberapa kali dengan lelah, dan pupilnya terbuka dengan malas, fluktuasi energi yang aneh menyebar. Peleburan berhasil.